Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan channel Kemana ya Pas Pensiunan Rempong. Hari ini kita akan cerita tentang cemilan sepanjang masa yang disukai tua dan muda, yaitu donat. Oke, apa yang kita akan bicarakan tentang donat? Kita akan bikin donat yang tanpa telur. Tahu nggak teman-teman kenapa aku pengen bikin donat yang tanpa telur? Karena aku nggak suka bau telur waktu donat atau kue atau roti atau apalah yang udah dingin. Jadi biasanya waktu anget-anget sih nggak kecium ya, tapi kalau udah dingin mereka sering dicium bau telur. Ya itu aku nggak suka. Jadi kayak makaroni skutel dan segala macam itu aku juga nggak suka pakai telur. Jadi kali ini aku akan membagi resep donat tanpa telur yang tetap lembut ya, fluffy, enak. Tapi aku nggak tahu tahan lama apa enggak karena nggak pernah bertahan ya. Jadi setelah matang cuma berapa lama habis sudah, walaupun aku bikin 3 adonan. Oke teman-teman, silakan ikutin videonya ya. Bahannya susu hangat, tepung terigu, protein sedang atau serbaguna ya, ini ragi instan, ini garam, ini butter, ini gula ya. Pertama kita masukkan dulu ragi instan sama gula ya, kita biarkan sampai jadi gelembung-gelembung ya. Jadi untuk memastikan bahwa raginya berfungsi, jadi kita biarkan dulu, kemudian baru kita masukkan tepungnya. Oke, tunggu kira-kira 5-10 menit. Ini udah gak nyampe 10 menit ya, kayaknya udah udah menggelembung-gelembung. Kemudian ini maaf nih lampunya begitu adanya. Jadi kayak belang gitu ya. Apa ya, sama aja. Nih, kemudian kita masukkan butter. Masih ada yang keras sedikit, nggak apa-apa. Jadi dia akan hancur sendiri ya. Kita aduk. Kita masukkan garamnya. Kemudian kita masukkan tepungnya perlahan-lahan ya, sedikit-sedikit, kemudian kita aduk. Waalaikumsalam. Roti mama belum jadi. Sebentar sayang. Bentar ya, ini belum bisa ditinggal. Ini kita aduk sampai kalis ya. Ini udah kalis ya. Kalau masih agak lengket di tangan, kita bisa nambahin sedikit minyak ya. Kemudian ini kita diamkan sampai mengembang 2 kali, mungkin sekitar 30 menit. Oke, kita taruh di baskomnya.
dialasin juga pakai, diolesin juga pakai minyak goreng. Kalau aku ini pakai minyak zaitun. Oke teman-teman, kita simpan ya, kita diamkan selama kira-kira 30 menit lah ya. Kita lihat sampai berapa menit dia butuh untuk mengembang, kira-kira 2 kali lipat, karena itu juga tergantung dari suhu ruangan. Oke, ini udah mengembang 2 kali lipat, setengah jam lebih ini tadi. Kita kempeskan, ini udah bisa kita bentuk ya. Oke, kita kempeskan, kita biarkan dulu 10 menit lagi ya. Jadi makin sering kita biarkan mengembang, kempeskan lagi, itu akan menjadi lebih empuk. Oke. Kita akan membentuk donat ya. Besarnya terserah aja, kita bulat-bulatkan dulu, kemudian baru kita bentuk. Ini makin sering kita mau mengistirahatkan adonan itu, dia akan makin lembut. Tapi harus ditutup ya, jangan dibiarkan kebuka karena adonannya akan mengering. Ini lembut banget nih adonannya. Ini nanti untuk bikin bolong di tengah itu tinggal dicolok ya, dicolok pakai jari. Kalau teliti sih pengen sama gedenya ditimbang ya, biasanya satu donat itu 30 gram. Kalau yang gede 40 gram. Nah, kurangnya kan nggak teliti dan nggak telaten. Ini biarkan, kita tutup. Di situ dicerahkan sebentar, kemudian minyaknya udah panas, kita goreng ya. Jadi yang kita bulatkan tadi dicolok dengan jari sehingga ada lubang tengahnya. Jadi kita pakai sumpit ya. Bagusnya sih sumpitnya yang kayu atau yang bambu. Ini kebetulan cuma adanya logam ya. Takutnya itu merusak lapisan anti lengket. Kalau misalnya wajan kita ada lapisan anti lengket, yang paling aman itu sumpitnya kayu atau bambu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat itu donatnya nggak sama besarnya, kita pengen lihat ini bagaimana perbedaannya donat itu yang diseratkan dulu setelah dibentuk, kemudian digoreng, atau ada yang setelah selesai dibentuk, dibuletin dan dicolok, kemudian langsung digoreng. Walaupun mungkin adonannya awalnya sama gede, tapi nanti hasilnya akan beda. Apinya jangan gede-gede ya, apinya cenderung kecil. Itu harus dibolak-balik supaya matangnya sempurna. Cantik ya teman-teman. Walaupun tadi mencong-mencong, tapi setelah digoreng bentuknya jadi rapi ya. Jadi menol-menol, bulat gendut merata ya. Ini udah mateng. Ini teman tanya kenapa kok gedenya nggak sama ya. Jadi kita membandingkan. Ini kita biarkan mekar dulu, baru digoreng. Kalau ini kita bentuk langsung digoreng, jadi nggak ditunggu mekar. Jadi dia mekarnya cuma segini.
Kalau kita mekarkan dulu di luar baru digoreng, jadinya segini. Padahal sebenarnya tadi adonannya hampir sama. Lihat dalamnya ini ya. Kalau yang gede gimana dalamnya? Lebih berongga ya, lebih empuk. Padahal adonannya sama, cuma bedanya kita menunggu dia mengistirahatkan dulu sebentar, dia mengembang lagi, baru kita goreng. Teman-teman jadi kelihatan ya teman-teman, ini seperti belepotan ya. Ini ceritanya konsumenku udah nggak sabar menunggu, udah berdiri, sedangkan pengennya donatnya dicoklatin ya, jadi dibalur coklat. Biasanya kita dinginkan dulu baru dicelup ke coklat leleh. Kalau sekarang enggak, langsung panas-panas dioleskan coklat, karena coklatnya langsung meleleh ya, dia digosok-gosokkan coklat. Ini aku pakai kolata karena itu masih panas, donatnya dioles gitu langsung coklatnya leleh dan nempel di coklat, jadi nggak nunggu-nunggu lagi. Ini konsumennya udah berdiri di depan aku. Semoga suka ya. Oke. Tuh, aku kasih dulu ke konsumen ya. Silakan diambil. No, hilang satu kan.